وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وشفيعا للمذنبين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga dapatlah kita berhadir untuk menuntut ilmu pada malam ini di masjid ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 13. Hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-6. Judulnya bagaimana kita menghadapi sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Yaitu proses terpisahnya roh dengan jasad. Itu sakaratul maut. Bunyi hadisnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa 'indahu qadhun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadhi thumma yabsahu wajhahu bil ma'i thumma yaqulu Allahumma a'inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil maut. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, istri Nabi meriwayatkan hadis. Ujar Siti Aisyah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi sakaratul maut, dan di sisinya, di sisi Nabi ada sebuah mangkok yang berisi air. Ini keistimewaan Siti Aisyah lah. Rasulullah ini meninggal dunia di kamar Siti Aisyah, dan pada giliran Siti Aisyah, kan Nabi kan menggilir istri Sidin kelak. Nah, pas karena giliran Siti Aisyah, di pangkuan Siti Aisyah pulang.
Kemudian dikuburakan di kamar Siti Aisyah pulang. Jadi nang kubur Nabi nang wahini itu asalnya kamar Siti Aisyah. Jadi kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam mangkok itu, lalu menyapu mukanya dengan air sambil berdoa. Ya Allah, ujar Nabi, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk menghadapi kepedihan mati dan sakaratul maut. Nah, jadi bila kita menghadapi orang yang hendak meninggal dunia atau menghadapi sakaratul maut, sunat kita menggawi kayak ini. Kita sapui muha orang yang hendak meninggal dunia lawan banyu disediakan dalam di mangkok. Amun inya kada kawa lagi kan menyapu seorang. Kalau Nabi kan kawa tadi Sayyidin mah menyapu seorang kan. Mungkin orang itu kada kawa menyapu seorang kan. Kita nang keluarganya nih, kita colok tangan kita ke dalam mangkok, kemudian kita pusutakan ke wajahnya sambil kita berdoa, ya Allah, mudahkan dia menghadapi sakaratul maut, berilah pertolongan dia menghadapi kepedihan sakaratul maut, mudahkan dia ya Allah, dan matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Itu sunat itu. Kalau Nabi kan sidin menyapu seorang olah banyu, dimasukkan sidin tangan ke banyu itu, lalu disabuakan ke muha. Insyaallah itu memudahkan sakaratul maut. Nah, lawan juga disunahkan kita mensiwaki giginya kan, dengan siwak yang terbuat daripada kayu arak biasa kan. Itu memudahkan proses sakaratul maut juga, memudahkan rohnya keluar. Kita siwaki gigi. Nabi pun sidin bersiwak juga, dan mewah yang lain. Entah sidin bersiwak seorang kah, entah siwakan lawan Siti Aisyah, punya sidin bersiwak juga. Waktu hendak meninggal dunia itu bersiwak sidin. Cuman dilamahkan ujungnya tuh dengan gigi Siti Aisyah kan siwak tuh keras, kalau lalu dikunyah sedikit kan ujungnya tuh supaya lamah dengan gigi Siti Aisyah, lalu disiwakkan ke gigi Nabi. Nah itu. Nah, di sini Nabi berdoa, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk menghadapi kepedihan mati dan sakaratul maut. Ada yang bertanya, kenapa Nabi itu merasakan pedihnya yo ya mati, pedihnya yo sakaratul maut? Padahal Nabi itu kan orang yang suci, tidak punya dosa. Seharusnya meninggalnya itu nyaman, kada merasakan sakit. Biasanya kalau kita nih meninggal dunia sakit, itu karena dosa kita waktu hidup. Dosa kita waktu hidup itu maulah sakaratul maut itu sakit. Dan sakitnya kita sakaratul maut itu bagi orang beriman lah, itu tidak sia-sia. Itu menyebabkan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap orang yang merasakan sakit ketika sakaratul maut itu orang yang jahat, kada. Justru dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosanya, supaya nanti dia minimal dikurangilah dosanya dengan sebab sakit yang ia rasakan tuh. Ketika dia meninggal dunia, dosanya diampuni Allah taala atau dikurangi oleh Allah Subhanahu dosanya. Nah itu. Jadi pertanyaannya, kenapa Nabi itu, kan Nabi kada berdosa. Kenapa sidin merasakan pedih juga sehingga sidin memasukkan tangan sidin ke dalam mangkok, lalu sidin menampung asing muha seorang. Nah, sidin sebelum meninggal dunia itu didatangi oleh malaikat. Entah malaikat Jibril kah, malaikat Israfil kah gitu. Lalu malaikat ini disuruh Allah taala untuk menawarkan kepada Rasulullah
ada dua pilihan. Hendak yang mana? Hendak nyamankah matinya? Maksudnya kadang merasakan sakit ketika sakaratul maut. Hendak merasakan sakitkah? Tapi ditinggiakan kena derajat pian wahai Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah kan kada berdosa lah. Dengan disakitkan sidin sakaratul maut itu bukan menghapus dosa sidin, karena sidin kada berdosa. Maka derajat sidin yang ditinggiakan di sisi Allah. Namun kayak kita banyak punya dosa, sakaratul maut merasakan sakit, barangkali itu menghapus dosa-dosa kita. Jadi Nabi pun sidin memilih nang nomor 2, memilih merasakan sakit ketika sakaratul maut. Yang pertama supaya Yasidin derajat tinggi di sisi Allah. Yang kedua, Sidin hendak juga merasakan penderitaan umatnya ketika umatnya sakit menghadapi sakaratul maut. Adakah orang yang seperti itu? Menggandang umatnya nih. Hendak meninggal memikirkan umat sampai terpikir kayak itu Nabi. Biar aja aku merasakan sakit supaya aku merasakan juga bagaimana sakitnya umatku di ketika sakaratul maut. Bahkan dalam suatu pendapat mengatakan itu Sidin minta kepada Allah agar nang pacangan umat Sidin sakit tuh sakitnya tuh diandak ke aku aja. Umatku seandainya merasakan sakit jangan tapi sakit benar. Aku aja nang menyandangnya. Adakah orang yang seperti itu pengorbanannya kepada umatnya? Supaya aku nih nang menyandang biar umatku kasihan. Seandainya sakit juga jangan sakit benar. Itu Nabi luar biasa supaya kita tahu tuh bagaimana jasa Nabi, pengorbanan Nabi kepada umatnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi halaman 14. Keterangan. Coba kita bayangkan di sini betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah taala dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah taala serta penghulu segala rasul meminta pertolongan dari Allah taala dalam menghadapi sakaratul maut. Walaupun Nabi kan meminta sakit toh, tapi tetap juga Sidin meminta supaya dimudahkan menghadapi karena sakit benar. Dan riwayat itu disebutkan sakitnya itu lebih sakit daripada kambing hidup-hidup dikuliti awaknya. Kambing tuh hidup-hidup dikuliti awaknya kayak apanya merasakan sakitnya tuh. Lebih sakit sakaratul maut. Ada riwayat yang mengatakan seperti ditusuk ditimpa 1000 pedang. Orang hidup ditusuk 1000 pedang kayak apa sakitnya? Lebih sakit lagi sakaratul maut. Nah kayak kita kan ada di dalam doa selamat Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Ya Allah mudahkanlah atas kami menghadapi sakaratul maut. Meminta pertolongan dari Allah Ta'ala dalam menghadapi sakaratul maut. Apalagi kita yang hanya seseorang di antara umatnya yang dhaif itu yang lemah amaliyah kita, lemah iman kita, ya Allah. Dhaif itu lemah dan rasanya sudah terlalu banyak membuat dosa kita nih. Dan kesalahan gitu nih, baik terhadap Allah Ta'ala ataupun terhadap manusia. Sakit juga sahabat. Cuma kita tetap memohon kepada Allah supaya dimudahkan menghadapi sakaratul maut itu dan matinya husnul khatimah. Kalau ada sedikit luka di badan, jadi bagus sajalah bila orang lah sebelum meninggal dunia garing setahun pian lah, awak kurus itu garing setahun tuh lumayan berapa sudah diampuni Tuhan dosa-dosanya nih, sehingga kita
waktu sakaratul maut bakurang kalau dosanya, jadi ada tapi sakit benar menghadapi sakaratul maut, sudah diampuni Tuhan dan dosanya sebab garing-garing dah. Nah bagus saja garing lebih penyakit dah. Nah kalau ada sedikit luka di badan kita, misalnya luka ya Allah di badan, anggaplah kasusuban, sudah terlalu sakit kita menanggungnya, maka bagaimana pula pedihnya ketika nyawa hendak diceraikan dari badan. Apakan lagi lah orang ini cinta lawan dunia. Orang yang cinta lawan dunia itu nya kada hakon berpisah lawan dunia, kada hakon berpisah lawan orang yang dicintainya. Rohnya tenang, jiwanya tenang, cinta lawan dunia. Jadi ketika malaikat tuh hendak memisah rohnya dengan jasadnya, iya nang sakit tuh. Kenapa? Iya kadang akan berpisah. Tapi kalau orang yang cinta akhirat, jadi nyaman aja, roh tuh keluar. Iya cinta akhirat, tapi makanya dalam riwayat disebutkan orang yang beriman, tentunya orang yang beriman yang baik, ketika malaikat mencabut rohnya itu seperti mencabut sehelai rambut dari tumpukan gandum. Ada tumpukan gandum yang kering lah, gelepung, ada rambut di dalamnya. Nyaman kalau mencabutnya, nah nyaman kalau mencabutnya. Nah, gitu. Adapun orang yang kafir, apalagi cinta dengan dunia, itu ngalih bana sama mencabutnya. Kayak apakah contohnya kan ini lagi ulun lah. Nah. Oleh karena itu marilah kita membuat bekal yang banyak amal saleh dan persiapan yang lengkap untuk menghadapi sakaratul maut yang amat pedih itu. Nah, ini kada tapi jadi masalah malah nang menghadapi sakaratul imbahnya itu nang jadi masalah lah. Walaupun misalnya waktu sakaratul maut nyaman, tapi imbahnya masuk neraka, ada nyaman juga ngarannya. Nang iyanya tuh imbah matinya itu. Ini ada orang menghadapi sakaratul maut sakit benar, tapi dosanya diampuni. Pas tuntung mati, nyaman nam sudahnya. Masuk surga dosanya diampuni Tuhan, dapat nikmat kubur. Nang imbahnya itu orang jadi masalah. Nang orang nih menghadapi sakaratul maut nih macam-macamnya kalau ada nang apalagi orang kafir tuh kan kayak orang Cina, kisah orang Cina nih, bila abahnya nih anak meninggal dalam kamar, tinggalkannya aja kuncinya lagi kamarnya, kedeguyan berbunyi, buatnya malaikat tuh kekerasan mencabut, kedeguyan taham pating mana kah pinaran naik, hanya dibukanya mati bang sudah apa aja, hanya dibukanya. Hanya diurusnya jenazahnya menurut agamanya Allah. Kalau dikeramasi itu dibakar lah. Kalau agama lain kan ada, kalau orang-orang India kan tuh dibakar ya Allah. Agama Hindu dibakar. Nah ibaratnya tuh neraka sudah ya Allah, api neraka sudah. Apalagi anunya, tapi itu menurut kepercayaannya masing-masing mengklaim kan. Agama ini masing-masing inya nang bujur inya panjang masuk surga. Kita hendaklah senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dikaruniakan husnul khatimah. Husnul khatimah artinya bagus penghabisan umur. Bagus penghabisan umur, maksudnya umurnya dicabut inya tuh masih memegang iman, masih beriman. Nah gitu. Kita hendaklah senantiasa semenjak kita hidup nih, hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita dikaruniakan husnul khatimah. Husnul khatimah yaitu mati dalam keadaan beriman dan dapat menuturkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah di akhir hayat. Kita minta terus nih, jangan ampih meminta Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah kan wa na'udzubika min su'il khatimah.
Ya Allah, kami meminta kepada Engkau husnul khatimah, dan mati beriman. Wa na'udzubika, dan kami berlindung dengan Engkau min su'il khatim, daripada su'ul khatimah, jahat penghabisan umur, mati kada beriman maksudnya. Nah, ada kalau di dalam yang syair ya Arhamar Rahimin yang membaca imbas subuh tuh. Rabbi hina syakirin tawaffana muslimin wab'ats minal aminin fi zumratis sabiqin. Betul. Rabbi hina syakirin, wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami di dunia ini hal keadaan bersyukur terus akan nikmat-Mu. Rabbi hina syakirin, jadikanlah kami ini hidup di dunia selalu bersyukur. Rabbi hina syakirin tawaffana muslimin, matikanlah kami hal keadaan membawa agama Islam, ya mati husnul khatimah. Nub'ats minal aminin, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kina, daripada kubur dihalau kepada mahsyar. Nub'ats min, beserta orang-orang yang aman, orang-orang yang mendapatkan keamanan dari siksamu. Nub'ats minal aminin, bangkitlah kami dari kubur, kumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan keamanan, orang-orang yang ahli iman kan, para nabi, para wali kan. Fi zumratis sabiqin, fi pada zumrati golongan, as-sabiqin orang yang terdahulu masuk surga. Siapa orang terdahulu masuk surga? Orang yang masuk surga bighairi hisab, itu terdahulu masuk surga. Kan bagus kalau doanya tah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farriz 'alal muslimin. Ada dalam kitab disebutkan, siapa yang berdoa dengan membawa kalimat ya Arhamar Rahimin 3 kali, yang mengucapkan, maka ustujibalahu, dikabulkan doanya tersebut. Ya Arhamar Rahimin itu 3 kali. Kalau ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farriz 'alal, ya Arhamar Rahimin, wahai Allah nang paling kasih sayang, nang paling pamarasan di antara orang nang kasih sayang Allah Ta'ala tuh bang, sudah. Kita memohon kepada Allah, nah marasi ya kami nih. Ya Arhamar Rahim, wahai Allah yang maha kasih sayang, di antara orang yang paling kasih sayang, Allah Ta'ala paling kasih sayang. Farrij 'alal muslimin, farrij itu artinya lapangkan kesusahan orang Islam. Lapangkan di dunia, lapangkan ketika sakaratul maut, lapangkan di dalam kubur, lapangkan di akhirat. Farrij 'alal muslim, lapangkan kesusahan orang yang beriman, orang Islam, yang mendoakan orang Islam itu pada tanda. Itu syair yang ditulis dikarang oleh Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Nah, itu. Kita hendaklah senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala tadilah agar kita dikaruniakan husnul khatimah, yaitu mati dalam keadaan beriman dan dapat menuturkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Nah, dan kita hendaklah senantiasa berlindung dengan Allah Ta'ala dari mati dalam keadaan su'ul khatimah, atau mati dalam keadaan berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Terbaguslah anunya mati dalam keadaan maksiat, atau mati menanggung dosa gonal, mati su'ul khatimah, apalagi mati kada beriman dah neraka lalu. Jadi ada hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, ini saya masuk surga dia. Tafsirnya ay ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang terdahulu masuk surga bi ghairi hisab. Cuman kada sembarangan orang kamu ucapkan itu. Waktu hidupnya juga bagus sama. Atau orang yang hanya masuk Islam, hari ini masuk Islam, hari ini juga mati. Nah bagus benar itu. Walaupun kada pernah sembahyang kan. Kada sama sembahyangnya, cuma ini hanya masuk Islam. Karena al-Islam ya di qablahu, Islam itu meruntuh dosa yang sebelum Islam. Bila masuk Islam tuh habis sudah dosanya, seperti baru dilahirkan oleh ibunya, seperti kekanakan mati langsung masuk surga tuh. Nah, lawan jualah
kada mesti orang itu ditalkini sudah di telinganya anak mati nih la ilaha illallah tiga kali kan la ilaha illallah harus berancak-rancak saya mendengar aja ainya aja kada menjawab aja ditalkinakan sudah 3 kali kada menjawab talkinakan pulang ya menjawab kayak apa montongnya sudah kada kawal lagi bebendir mati sudah nang selebratan awak ini mati sudah cuman rohnya lagi belum dicabut. Barangkali bisa juga inya mengucapkan mengiringi dengan hati. Yalah, mengiringi dengan hati. Inya kalau sebelum orang sakaratul maut tuh batis doh kan kada bergerak lagi misalnya ya Allah atau tangan kada bergerak lagi ini sudah. Tapi mata gin kada lagi misalnya membuncilak. Tapi mendengar aja orang mantalkan kan mendengar aja. Ingat aja lawan Allah Ta'ala. Siapa tahu inya mengiringinya dengan hati bisa juga. Dengan mulut tak lagi bapandir ya Pak. Orang anak mati kan kau lagi bapandir. Ini keluh dah. Nah, bisa juga. Kayak itu ya Allah. Nah, pastinya dulu lah bila kita bisi keluarga tuh nak meninggal dunia tuh bacakan Yasin adalah bacakan Yasin sampai habis. Habis ulangi pulang baca Yasin pulang. Sampai meninggal dunianya hampir baca Yasin. Baca Yasin mentalkinkannya tuh sekali 2 kali 3 kali kin. Sesanya bacakan ya Yasin lagi. Karena malaikat itu kan turun pula sebilang surah Yasin pula malaikat lagi kita mendoakan supaya nih mati husnul khatimah. 2 malaikat itu kada gampangan kabul 2 malaikat nih. Nah, udah nih kita waktu kita sakaratul maut ada yang bacakan kita Yasin ya bagus saya kita berwasiat lawan anak lawan bini makanya bagus pula anak kita jadikan Al-Qur'an supaya bisa juga tambah Yasin kan atau berwasiat lawan siapa ka dulu kan atau ampulki dulu ya Allah zaman sugihnya mana ya kalau ampulki orang dulu nah bila aku meninggal gini kamu lah bacakan kita aku Yasin malaikat kita mendoakan supaya mati husnul khatimah. Mudah kita sebaratan mati husnul khatimah. Amin. Ya rabbal alamin. Sebutingnya pulang. Halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-21. Hadis ke-21. Judulnya Fadilat orang yang bersegera ke masjid pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Jadi bagus bersegera bersongsong ke masjid. Bersongsong ke masjid pada hari Jumat khususnya. Supaya dapat fadilat. Jangan juga terlalu songsong lah. Jam 7 liwat ke masjid sudah. Orang belum lagi mampir sajadah kan, belum lagi mempel masjid. Ya, bisa aja teman akan mengira-ngira kan songsongnya atau ya apa. Fadilat orang yang bersegera ke masjid pada hari Jumat. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabati thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'atil thaniyati faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalisati faka'annama qarraba qabshan aqrana wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'ati khamisati faka'annama qarraba baydatan wa fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra rawahu al-Bukhari wa Muslim. Meriwayatkan akan dia hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Arti hadis dari Abu Hurairah
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi junub. Ada dua pahaman sinilah. Maksud seperti mandi junub ini kan mandi junub tuh liput pula. Artinya buju-buju mandi tah. Liput enggak ada liput, enggak ada sah. Nah, mandi hari Jumat walaupun mandi sunat, hendaklah bujur-bujur ya mandinya bebersih-bersih. Sampai bersih sampai liput. Kalau perlu bersampo, bersabun, begisik, bersikat gigi, beudul. Nah, itu. Nah, kemudian pahaman yang kedua, ada yang mengatakan bagus mandi junub sini, dasar mandi junub tujuran. Iya itu isokan hari Jumat itu bagus saya berkumpul suami istri. Jima. Nah, jima lalu jadi junub, lalu mandi. Mandi junub sekaligus diniatakan mandi Jumat. Nah, gitu. Sahajaku mandi junub atau mengangkat hadas besar daripada seluruh badanku sekaligus mandi hari Jumat. Nah, boleh digabung entah. Nah, bini mandi juga ya kalau. Nah, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi junub. Nah, tapi amun orang tuh banyak bisi anak lah. Amun anak ada gurih kira ngobrol sama istri, pengalaman pribadi masing-masing lah tah. Nah, apalagi anak masih halus ya Allah, ada hawa ya Allah siang ya Allah ngompol. Nah, jadi suami istri ya Allah berkumpul jima tuh ganal pahalanya kan, lalu junub keduanya mandi ya hari Jumat. Nah, kemudian imbas untuk mandi dia pergi ke masjid, langsung masjid lah kada itu bang. Imam mandi kan berbaju ya Allah, berbaju berminyak harum, pakai baju yang warna putih. Jadi hari Jumat tuh sunatnya lah itu saraba putih. Minta maaf kalau bisa sampai kacawat-cawat putih. Mun ada bisi cawat putih bang lah. Jadi binian bisi cawat warna putih tuh, kopiah putih, baju putih, tapih putih. Misalnya bergamis putih leh, sandal putih, selendang putih, apalagi salawar di dalam putih juga. Sudahnya misalnya janggut putih misalnya ya Allah. Tuh ada orangnya nih. Nah, itu sunnah tuh. Sunnah. Apalagi misalnya jadi khatib, jadi imam, jangan minta maaf malah. Seharusnya khatib itu mengajak jamaah untuk takwa kepada Allah. Termasuk takwa itu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Ternyata khatibnya kada pakai warna putih. Nah, jadi misalnya kita tuh jadi khatib, mun orang marah ya kalau kita tuh jadi khatib, jadi imam pakai pakaiannya putih. Apalagi membawai orang kan di mimbar, ayo kita bertakwa kepada Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah apa? Rasulullah mengajak hari Jumat pakai pakaian putih. Kenapa nyawa kada warna putih? Nah kan lain dah. Nah jadi kalau membawai orang tuh harus sesuai dengan apa yang disampaikan. Lain misalnya kada jadi khatib, kada jadi imam kan, ya anak warna apa lah. Tapi kalau jadi khatib, jadi imam, apalagi jadi imam itu kan bagus. Memakai pakaian yang lengkap, walaupun sahaja bang jadi imam lah kada berkopiah, betupi aja sahaja bang, cuman kayak apa kurang pantas saya kelayakannya tuh nah. Gitu. Kemudian dia pergi ke masjid pada waktu pertama, masih bersong-song. Maka seolah-olah dia berkorban dengan unta, dapat pahala berkorban unta. Dan orang yang pergi pada waktu yang kedua, maksudnya tak kurang song-song sedikit nih. Maka seolah-olah dia berkorban dengan sapi. Nah, berkorban sapi pahalanya. Kan nyaman aja kalau kita dapat pahala korban kadang menghadang hari Idul Adha lah. Setiap Jumat kita bersong-song leh. Nah, seandainya bersong-song juga, misalnya tolak hendak memalakan nih Jumat nih, bersong-song, misalnya kaum nih masih apa saja deh geni kaum, ya malah
Memparakan sajadah kah? Mau apa kah? Ya Allah. Kalau misalnya anu belum tuntung lagi masih simpon gini, masih simpon. Ya mana suntung. Dan orang yang pergi pada waktu yang ketiga, maksudnya tuh tak kurang songsong nih, telandong. Maka seolah-olah dia berkorban dengan kambing kibas yang bertanduk. Kambing kibas yang bertanduk. Dan orang yang pergi pada waktu yang keempat, maka seolah dia berkorban dengan seekor ayam. Baru dia berkorban ayam, telandong mah. Dan orang yang pergi, halaman 43. Pada waktu yang kelima, maka seolah ia berkorban dengan sebiji telur. Kayak bersedekah telur palanya. Ini kira-kira nang para orang bang soalnya koleh nang telur ini. Nah, maka apabila imam sudah keluar, maksud imam nila anu khatib lah. Nah, ada kalau di dalam Ma'asyiral muslimin rahimahullah wal imamu yakhtubu, ya kalimatnya imam nang khutbah. Nah, kalah. Jadi nang khutbah itu ya itu jadi imam. Yang jadi imam tuh ya itu nang khutbah. Aturannya kayak itu. Siapa yang jadi imam gitu ya? Sama juga minta maaf menyampaikan jelas masalah kesunahan ya. Kayak kita tuh azan di masjid dilanggar. Man azana bahwa yukim. Siapa yang azan ditujuan nang kamat. Jangan menyuruh kawan lain kecuali ini apa kami. Ayo ikam kamat. Nah kayak itu. Nang sunnahnya dah. Kalau menyalahi sunnah makruh hukumnya. Walaupun sah aja kamatnya oleh orang lain. Misalnya pian bang, pian yo nang kamatnya. Man azana barang siapa yang azan ia bahwa yuqimu, dia juga yang kamatnya. Aturannya kayak itu. Nah, jangan nyuruh kawan. Dan kawan pun kada berhak mengambil mikrofon aku aja kamat. Kenapa? Karena kamat itu haknya orang yang azan. Haknya orang yang azan. Nah, gitu. Sama juga tuh deh nama aturannya itu apa? Siapa yang jadi khatib itu jadi imam, kecuali khatibnya ada hakon. Ada bang di masjid kita nih nang khatibnya ada hakon. Sudah suruh aja pian aja pian aja jadi imam. Kada aja pian aja aja. Mau kada mau ulun jadi imam. Atau bisa juga kayak ini. Apa seandainya apa kan nang disuruh jadi imam tuh lah, terutama nang banyak hafalan ayatnya lah, apalagi hafal Quran. Nah kalau misalnya hafal Quran ada imam nih hafal Quran, kada bapak khatib tuh kada jadi imam. Misalnya khatib misalnya Leo inya ada hafal Quran, ada misalnya situ hadir ulama tapi hafal Quran, bagus saya ulama itu ya kada jadi masalah ulama itu jadi imam. Nang kayak Guru Wildan kan di Masjid Al-Karamah, walaupun khatibnya siapa misalnya sidin jadi imamnya, sidin hafal Quran. Nah, tapi hafalnya sama aja kayak itu. Nah, bagus yang siapa yang jadi khatib itu jadi imam. Makanya disuruh yang jadi khatib itu yang fasih. Kenapa? Jangan jadi imam. Amun jadi khatib kan bisa nyambat huruf minta maaf huruf R, ya bakal kayak bagaimana membaca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, itu pernah sampaikan oleh Guru Sompol Bare. Jadi jangan jadi khatib itu harus fasih. Bisa menyambat R, soalnya apa jangan jadi imam. Wal imamu yakhtubu kalau dalam mana tuh? Dalam Ma'asyiral imam nang khutbah. Nah, aturannya kayak itu, Bang. Seandainya menyalahi juga, ya kada apa-apa, Bang. Sah aja, Bang. Cuman aturan nang sunahnya kayak itu. Nah, mana tadi lah? Maka apabila imam sudah keluar, maksudnya imam ini sudah hendak mengkhutbah. Nah, imam ini hendak sudah mengkhutbah. Maksud keluarnya hendak naik ke atas mimbar. Maka apabila imam sudah keluar, maka hadirlah para malaikat. Mereka berkumpul mendengarkan khutbah di sisi mimbar. Jadi kisahnya kan dalam riwayat itu malaikat itu maabsinnya di masjid, di pintu masjid itu maabsin. Oh si Adul bang mau masuk Adul atau Anang bang, oh utuh bang, oh anu bang, Amat bang. Nah di absennya
Nah, bila sudah apa? Ansitu wastami'u wa ati'u rahimah. Adalah imbah tuntung azan pertama leh. Imam naik mimbar leh. Itu malaikat kada lagi nya bagana di pintu masjid tuh. Kada lagi absennya bagana di sekitar mimbar mendengarkan orang khotbah juga malaikatnya. Jadi bila datang orang atau dulu datang, ada lagi di absen malaikat. Kada masuk dalam catatan hadir, walaupun hadir. Oleh karena itu jangan tadudi datang ke masjid. Maksudnya jangan sampai imam sudah naik ke atas mimbar, hanya seorang datang. Nah, itu. Keterangan hadis disebutkan di setiap hari Jumat itu para malaikat berkumpul di pintu masjid. Nah, ada aja keterangannya sendiri. Seperti keadaan orang yang menerima tamu, maka mereka mendoakan dan mengucap salam pada setiap orang yang datang ke masjid. Cuman kita kadang mendengar leh, assalamualaikum ya. Seharusnya kita yang datang mengucapkan salam leh. Ini malaikat nah mendoakan. Tetapi apabila imam sudah datang, imam sudah datang, dari riwayat yang lain imam sudah naik ke atas mimbar. Nah, kalau di riwayat sini kan imam datang, mereka semua masuk dan berkumpul di samping mimbar. Makanya dalam riwayat yang lain imam itu disunahkan jangan terlalu bersungsung. Amun imam terlalu bersungsung, bisa imam tak dulu datang, nang lain tak dudi. Nah, tapi riwayat nang lain pulanglah si imam atau si khatib ini sebelum dia naik ke mimbar malaikat masih ada di situ. Tapi maksudnya masih sudah masuk naik ke mimbar ya, malaikat kada lagi bukan di pintu-pintu. Nah, itu. Maka semakin cepat kita pergi ke masjid, semakin besar pula pahala kita, dan semakin cepat pula kita mendapat salam dari malaikat. Ini besongsong juga tolak tapi memintul jam-jam ke warung. Nah, itu kadang masih sedikit katanya marutit misalnya di palatar masjid sambil berokok, lain itu. Ini ke masjid semata-mata beribadah. Besongsong itu dasar besongsong ibadah. Naik ke masjid ya kalau tangan batis kanan berdahulu ya kalau sembayang 2 rakaat tahiyat masjid, duduk kayak lagi membaca salawat kasih tahu beribu-ribu kali menghadang orang azan. Nah, itu. Dan jangan sampai kita datang setelah imam sudah datang, karena kita akan terluput dari doa para malaikat dan hanya akan mendapat pahala yang kecil, maka rugilah kita. Menunaikan ya kewajiban Jumat, cuman dapat pahalanya kada kenal kayak orang besongsong. Nah, jadi malaikat itu mendoakan bagi orang besongsong supaya dapat rahmat. Nah, doa malaikat kabul, lalu dikabulkan Tuhan, lalu orang itu dapat rahmat nang ganal, pahala nang ganal. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita seberataan kaum mengamalkan dan selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ورزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.